Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Jara Buryanti dari kelas 2B. Di sini saya akan mereview pembelajaran yang saya dapat pada hari ini. Pembelajaran pada kali ini bertemakan Ijma sebagai sumber hukum Islam. Langsung saja yang saya dapat pada hari ini yaitu Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Adapun yang lainnya, yakni Ijma adalah konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atau suatu hukum syara mengenai suatu kasus. Konsensus itu sendiri yaitu kesepakatan kata atau permufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan suara, dan mujtahid itu yaitu seorang ahli dalam bidang fikih atau usul fikih, dan mujtahid tersebut hidup pada satu masa atau sama muslim. Mujtahid itu sendiri adalah orang yang melakukan ijtihad. Ijma terjadi setelah wafat Rasulullah SAW. Jika terjadi pada masa Nabi, bukan disebut ijma, tetapi sunnah. Dan terkait perkara hukum syara, ijma itu dipelopori oleh generasi sahabat. Tujuan dari ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam, yaitu dengan adanya kesepakatan, maka suatu hukum dapat benar-benar ditentukan yang sebenar-benarnya oleh kesepakatan para ulama. Contoh ijma terdiri yang pertama yaitu pembukuan Al-Quran. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pembukuan Al-Quran, apakah Al-Quran akan dibukukan atau tidak. Yang kedua yaitu azan Jumat 1 kali dan adapun azan Jumat 2 kali. Adapun ijma merupakan satu prinsip untuk menjamin kebenaran hukum yang muncul sebagai hasil penggunaan qiyas dan merupakan pembatas terhadap qiyas. Di sini saya akan menimbulkan 3 poin tentang ijma. Yang pertama, kesepakatan. Yang kedua, yang mengikuti kesepakatan. Dan yang ketiga, apa saja yang disepakati? Apa saja sih yang disepakati? Yaitu di sini ijma itu disepakati untuk hukum-hukum syara. Sumber hukum Islam yang paling biasa ulama yang ada 2. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Adapun yang disepakati oleh Syafi'i, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijma. Yang terakhir yang saya akan bahas yaitu mengenai mazhab. Mazhab ada 4, yaitu mazhab Hanafi ada di kalangan Turki, mazhab Maliki atau Imam Maliki ada di lingkungan Afrika. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i di lingkungan Asia. Yang terakhir mazhab Imam Hambali atau Hambali ada di kalangan Arab Saudi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.